Jerat tanah, jerat hidup. Aku seorang agen properti, independen yang sudah 20 tahun lebih, mengandalkan reputasi dan kejujuran. Aku terbiasa bekerja dari nol, memotret lahan, menggali informasi, legalitas, menjembatani antara pemilik dan calon pembeli. Dulu, aku percaya bahwa dalam bisnis properti, selama kita jujur dan bekerja dengan data yang benar, segalanya akan aman. Tapi ternyata, aku salah besar. Semua bermula dari sebidang tanah dengan legalitas. Letter C tanah warisan keluarga besar di pinggiran kota yang sedang naik daun. Pemiliknya datang kepadaku dengan segala berkas. Fotokopi, letter C, surat keterangan desa, dan riwayat pajak. Aku bantu pasarkan. Aku bahkan ikut mendampingi pembeli dan notaris untuk memastikan semua pihak tahu prosesnya. Transaksi berjalan lancar. Semua pihak tersenyum. Namun kemudian hidupku berubah menjadi neraka. Tiba-tiba, ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris sah. Legalitas tanah tidak selesai diurus. Mereka datang membawa surat dari notaris, bahkan dari pengacara, dan menuduh aku menjual tanah sengketa. Aku kaget, tapi masih percaya hukum akan berpihak pada kebenaran. Yang tidak ku ketahui adalah kasus ini sudah dijaring dari jauh oleh mafia tanah. Mereka punya antek-antek di lapangan. Oknum, saat aku sadar, semuanya sudah terlambat. Nama dan tanda tanganku muncul di surat jual beli palsu. Rekeningku dijadikan alur keuangan. Dan lebih parah lagi, aku dituduh sebagai bagian dari sindikat. Setiap hari, aku dipanggil penyidik, menatap map merah, berisi berkas perkara dan surat. Kuasa hukum yang tak pernah cukup menjelaskan posisiku dalam dunia properti yang busuk oleh permainan mafia tanah. Kebenaran sering kalah oleh kekuasaan dan uang. Aku menyaksikan bagaimana para mafia memainkan hukum seperti bidak catur. Mereka gunakan celah di administrasi desa, manipulasi ahli waris, bahkan menciptakan dokumen baru dengan stempel palsu. Mereka punya koneksi bukan hanya di lapangan, tapi juga di ruang barate, tempat keputusan dibuat. Sementara aku, seorang agen properti kecil, terjebak di tengah badai. Setiap langkah pembelaan selalu berujung pada dinding yang dingin. Kami akan pelajari dulu, Pak. Harap sabar. Prosesnya panjang. Bisa selesai. Asal ada dana operasional. Aku belajar bahwa tidak semua yang legal itu benar. Dan tidak semua yang benar bisa dianggap legal. Tapi aku juga belajar satu hal. Dalam dunia mafia tanah, mereka bisa mencuri tanahmu, reputasimu, bahkan hidupmu. Kalau kamu diam, sekarang aku berbicara. Aku membuka kasus ini sedikit demi sedikit, membantu rekan-rekan broker lain agar tidak mengalami hal yang sama. Aku menulis, aku merekam, aku bersuara. Karena aku tahu, di luar sana masih banyak agen jujur yang tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan di tepi jurang. Kebenaran harus terus diperjuangkan, meski harus sendirian melawan sistem yang gelap. Aku kini berperang melawan mafia tanah dan antek-anteknya yang telah menjadikan hidupku medan pertempuran antara idealisme dan keputusasaan.